Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menceritakan biografi dari There's No Limit. Sebelumnya, ponakan nama saya Ditya Nanda Budiono dan teman saya Ilham Aditya dan Rafael Baktiar. Oke, mari kita mulai kisahnya. Pada tanggal 5 Februari tahun 1996 di Jakarta, dia dilahirkan dan diberi nama Justin. Masa kecil Justin cukup menyenangkan karena dia bisa memainkan komputer yang jarang adanya karena ayahnya adalah desainer. Game pertama yang dimainkan Justin adalah game Sega di komputer ayahnya. Saat TK, Justin adalah anak yang aktif dan bandel. Walau bandel, nilai Justin masih bagus. Pada saat kelas 3 SD, sifat Justin berubah yang tadinya bandel dan nakal seketika menjadi pendiam. Di SD, Justin menjadi anak yang baik dan berprestasi. Saat itu, Justin dapat membuat orang tuanya bangga karena dia memenangkan kompetisi menggambar, mewarnai, dan mengetik. Di masa SD ini, Justin pertama kali mengenal game online gara-gara temannya yang mengajak ke warnet. Game yang sering dia mainkan pada saat itu adalah Dashboard, Ragnarok, dan Counter-Strike, atau yang bisa kita sebut CS. Kebiasaan Justin main warnet berlanjut sampai di SMP, hampir setiap minggu. Justin main warnet mengisi paket 10 jam mulai pagi hingga sore. Sampai suatu ketika ada tim besar dari Indonesia yang mengajak Justin bergabung di tim tersebut, tetapi saat Justin izin ke ibunya, ia tidak diizinkan untuk bergabung di tim tersebut. Sehingga Justin mengubur impiannya untuk menjadi gamer profesional. Di masa SMP, Justin mengenal cinta pertamanya. Saat itu, cinta pertama Justin untuk menjadi motivasi belajar dia Justin karena dia siswi pintar di SMP Justin. Dari SD, Justin berjualan untuk menambah uang jajan. Saat SMP, dia berjualan untuk pacaran. Justin adalah pemain basket di sekolahnya dan pernah menjuarai perlombaan di sekolahnya. Bisa dibilang, pada saat itu Justin adalah murid berprestasi di kelas, di sekolah, dan juga di hati cinta pertama Justin. Namun, suatu ketika hubungan mereka harus berakhir karena Justin terlalu posesif. Saat putus, Justin melampiaskannya untuk bermain piano untuk membawa pergi kesedihannya. Lanjut masa SMA. Masa SMA adalah masa di mana kita akan merindukan sekolah, tapi tidak bagi Justin. Mengapa? Karena masa SMA Justin bisa dibilang masa di mana dia lari dari kehidupannya karena Justin merasa masa SMA adalah masa yang paling membosankan. Sehingga Justin menghabiskan hari-harinya dengan bermain game, sekolah, makan, dan bermain game hingga larut malam tidur. Hampir setiap hari diulang-ulang seperti itu oleh Justin. Saat itu Justin masih berjualan, namun ia tidak fokus. Ia memfokuskannya untuk bermain game. Sampai akhirnya dia lulus. Setelah lulus, dia mencari universitas favorit dan akhirnya dia diterima di ITB. Libur lulusan itu merupakan libur yang sangat panjang baginya karena masuk kuliahnya masih lama. Sejak itu dia pun berpikir akan jadi apa jika hidupnya begini terus. Akhirnya sejak itu dia pun sadar bahwa dia tidak bisa terus-terusan bermain game dan harus fokus mengejar impiannya. Waktu liburan pun telah selesai dan perkuliahan Justin pun sudah mulai dan saat itu dia pun mulai berdagang kembali. Namun karena Justin tidak punya modal apa-apa, dia pun menjadi reseller temannya. Karena kebetulan temannya itu menjual stok barang berkualitas dan murah. Jadi Justin ambil barang dari temannya lalu menjualnya kembali di internet. Pada saat itu Justin mendapatkan penghasilan yang lumayan sampai dia bisa membeli barang yang dia inginkan pada saat itu. Perjuangannya setiap hari bolak-balik ke rumah temannya yang cukup jauh itu terbayarkan dengan sebuah headset gaming itu. Pada waktu di kampus, Justin melihat temannya yang berjualan voucher aplikasi dan peminatnya pun lumayan banyak. Justin pun penasaran dengan voucher tersebut dan dia pun mulai mencari tahu tentang voucher tersebut. Ternyata ketika dia hitung voucher aplikasi itu dapat membuat Justin untung. Sejak saat itulah Justin mencoba untuk berjualan voucher tersebut. Awalnya ia share ke temannya, lalu dia share ke grup media sosialnya dan ternyata Justin mendapatkan respon yang sangat baik. Sejak saat itu dia pun fokus untuk berjualan.
sehingga dia berhasil mendapatkan keuntungan jutaan per hari hingga ratusan juta pertamanya. Namun di balik semua itu ada banyak yang dia korbankan, mulai dari waktu dan tenaga pastinya. Hampir setiap hari Justin pergi mencari voucher tersebut, pergi ke penjualan handphone terbesar di Jakarta Barat, menelusuri setiap lantai untuk mencari harga termurah. Sejak saat itu perkuliahannya pun mulai terganggu. Dari yang biasanya Justin rajin belajar, itu pun terganggu dan Justin terpaksa mengorbankan perkuliahannya. Kabar buruk pun datang ketika dia mengorbankan perkuliahannya. Voucher yang pada saat itu menjadi mata pencariannya berhenti diproduksi, dan dia pun mencoba menjual barang yang lain. Dia mencoba impor pemutih gigi dari luar, tetapi dia tertipu karena pada saat dicoba giginya tidak menjadi putih. Dia pun merasa kesal, menyesal, dan kesal karena tertipu dan menyesal karena telah mengorbankan perkuliahannya. Namun pada saat itu Justin pun berpikir ulang jika waktunya akan terbuang percuma jika dihabiskan dengan menyesali yang sudah terjadi. Sejak saat itu Justin belajar kembali, mempelajari tentang bisnis dan keuangan mulai dari membaca buku dan mendatangi seminar-seminar yang ada. Hingga suatu hari Justin diajak oleh seseorang untuk bisnis jaringan. Awalnya Justin ragu karena ayahnya pernah tertipu oleh bisnis jaringan, namun Justin mencoba mempelajari tentang bisnis jaringan dan akhirnya ia terlibat oleh bisnis itu. Pencapaian Justin di bisnis tersebut cukup baik. Berkat doa orang tua Justin, ia berhasil mencapai suatu peringkat yang dimana ia adalah usia termuda yang mencapai peringkat tersebut. Di bisnis tersebut, ia menemukan jati dirinya dari yang awalnya pendiam, pemalu menjadi lancar berkomunikasi. Banyak pengalaman berharga Justin di bidang tersebut, mulai dari bicara dengan satu orang penting hingga ratusan orang. Namun pada suatu saat dia kehilangan jati dirinya karena banyak orang mengatakan pada saat Justin di atas ia sombong waktu itu. Akhirnya apa yang Justin dapatkan hilang satu persatu karena ia menjadi malas dan suka menghambur-hamburkan uang. Sampai-sampai ia memiliki banyak utang. Ia mencicil satu barang dan disita karena ia tidak mampu membayar cicilannya. Saat itu Justin hanya bisa berdoa dan minta pengampunan kepada Tuhan karena Justin sudah lupa diri dan hilang kepala. Hilangkan dari maksudnya. Pada saat itu tempat kerja Justin libur hingga dia tidak mendapatkan pemasukan dan ia sempat depresi karena tidak ada pemasukan. Justin hanya bisa berdiam diri di kamar dan bermain game MOBA 3 versus 3. Lalu dia sempat melihat iklan Mobile Legends dan dia mendownloadnya. Dulu Justin adalah pemain solo, sampai sering waktu akhirnya ia mendapatkan teman untuk push rank, salah satunya adalah si Steven Kurniawan atau yang biasa disebut dengan Marsha. Dulu jajaran top global diisi oleh member Saints Indo sampai suatu ketika Justin dapat mengalahkannya di game. Saat itu ia iseng untuk add pemain Saints dan akhirnya ada yang menerima pertemanannya, yaitu Saints Baby. Seiring berjalannya waktu, Justin dan Saints Baby sering bermain bersama dan Saints Baby berkata jika di Saints butuh user tank karena pada saat itu Justin bermain tank untuk Saints Baby. Lalu Justin belajar bagaimana caranya bermain hero carry. Akhirnya dia mengajak Justin bergabung di Saints Indo. Justin sangat senang karena bisa masuk Saints dan satu tim dengan Saints Hainil. Karena Saints Hainil adalah pemain yang diidolakan Justin. Waktu itu di Indonesia ada turnamen Mobile Legends dan di Saints sudah cukup 5 orang waktu itu, yaitu Justin, Dylan, Hainil, Hexazor, dan Zumail. Sejak saat itu mereka berlima sering mengikuti turnamen dan sering bermain. Suatu ketika Justin menempati urutan top global 2 rank karena dia sering bermain dan saat itu nickname Justin adalah Saint Jazz. Seiring berjalannya waktu, Justin merasa tidak dapat bermain terus dan juga perusahaan Justin masih tutup. Saat itu nickname Saint Jazz cukup populer hingga ia menjual akunnya demi membahagiakan orang tuanya. Sampai saat itu Justin bingung karena dia tidak bisa melakukan apa-apa dan akhirnya dia menjadi joki bintang dengan pendapatan 1-2 juta per minggu.
Seiring berjalannya waktu, pendapatan Justin meningkat 2 kali lipat karena pelanggan Justin tidak hanya dari Indonesia saja. Namun Justin lelah dan berpikir apakah seperti ini terus. Menjadi joki dari bangun tidur sampai larut malam setiap hari. Akhirnya Justin mengikuti seperti apa yang dilakukan teman-temannya, membuat official account di Live dengan rumus bisnis ATM atau amati, tiru, dan modifikasi. Di OE itu Justin membagikan tips bermain Mobile Legends dan membentuk tim joki dia sendiri hingga akhirnya berkembang OE itu dan berhasil mendapatkan puluhan juta per bulan. Waktu itu ada turnamen terbesar pertama kali di Indonesia, yaitu MSC 2017. Saat itu Justin ingin bergabung di Sense lagi, tapi Sense sudah penuh. Akhirnya ia bergabung di Squad Reka. Dia dan Squad Reka pun berjuang di MSC. Namun mereka dikalahkan oleh tim Elite 8 atau E8 di ronde terakhir memasuki playoff. Tanpa pikir panjang, Justin menghapus Mobile Legends karena ia merasa sedih dan kecewa. Pada suatu hari di mana ada MSC diadakan offline, dia pun memutuskan untuk datang ke tempat tersebut hingga rasa ingin bermain Justin kembali dan membuat Justin menginstalnya kembali. Di sana dia bermain fun match, namun dia bermain game di HP yang ukurannya lebih kecil dari iPad. Biasanya sampai banyak yang menyoraki dan menertawakan Justin karena Fanny yang ia gunakan miss Scrabble terus. Setelah MSC, Justin bergabung kembali di Sense. Pada saat itu masih ada Warpath, Aura, namun ada masalah internal di Sense antara Warpath dan Daylan hingga Warpath keluar dari Sense. Karena iseng, Justin mencoba live stream dan akhirnya berhasil mencapai viewers banyak. Tapi seiring berjalannya waktu, viewers Justin menurun hingga ia memutuskan tidak live stream lagi karena beberapa faktor, salah satunya internet tidak memadai. Pada akhirnya, Justin mencoba menghubungi YouTuber gaming untuk berkolaborasi, tetapi yang merespon hanyalah tampang gaming. Justin sangat senang sekali bisa berkolaborasi. Dia menanyakan hal tentang YouTuber kepada tampan gaming. Ya, saat itu Mas Justin mencoba memperbaiki channelnya dari peralatan record sampai memperbaiki koneksi internet. Pada saat itu Justin mencoba memperbaiki channelnya dari peralatan record sampai pada saat itu Justin melakukan botak challenge karena subscriber channel dia mencapai di luar dugaan. Akhirnya ia memilih fokus untuk YouTube-nya, tetapi sesuatu ketika ada tawaran bergabung dengan tim EVOS. Akhirnya setelah bergabung di tim EVOS, Justin sering latihan dan mengikuti turnamen bergengsi dengan EVOS. Ketika Justin lelah, ia ingat impiannya yaitu membahagiakan kedua orang tuanya sebelum waktunya terlambat. Oke, sekian dari cerita kami.